Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, karena kita masih belajar dari rumah. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak Anda semua untuk mengikuti media pembelajaran layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi bidang bimbingan karir dengan materi Kemana Setelah SMP. Ibu berharap anak-anak semua untuk dapat mengikuti layanan ini sampai akhir ya. Adapun tugas perkembangan pada materi ini yaitu mengenal kemampuan bakat dan minat serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti, melanjutkan pelajaran, dan mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi layanannya yaitu pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan pada siswa. Memasuki submateri yang pertama yaitu manfaat sekolah. Terkait dengan persiapan diri dalam meniti karir, sebentar lagi kita akan menyelesaikan pendidikan di SMP. Lalu akan melanjutkan kemana kita? Tentu saja kita harus terus melangkah maju karena sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Menurut John Wiesenthrope, sekolah memegang peranan yang cukup penting bagi perkembangan intelektual, keterampilan sosial, dan menunjang dunia kejuruan yang ingin kita masuki. Memasuki submateri yang kedua, memilih sekolah yang tepat. Sekolah yang baik bagi remaja adalah sekolah yang memperhatikan dengan serius perbedaan dalam perkembangan individu, menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kondisi remaja, memfokuskan kegiatan pada perkembangan sosial dan emosional di samping perkembangan intelektual setiap peserta didik. Kriteria tersebut dapat kita lihat dengan memahami sekolah-sekolah lanjutan yang termasuk dalam ruang lingkup SLTA berdasarkan jenjang pendidikannya. Berdasarkan jenis, SLTA terbagi menjadi dua, yaitu SMA dan SMK. Sekolah menengah atas atau SMA hanya satu jenisnya. Di sekolah juga, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang benar dan tepat mengenai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi ketika seseorang memasuki masa puber dan bagaimana menyikapinya. Setelah bersekolah di SMP, kita juga perlu melanjutkan ke jenjang pendidikan ke sekolah menengah atas atau kejuruan sesuai dengan arahan masa karir kita di masa depan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK terbagi lagi menjadi 9 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pertama, kelompok teknologi dan industri. Kedua, kelompok bisnis dan manajemen. Ketiga, kelompok seni dan kerajinan. Keempat, kelompok pariwisata. Kelima, kelompok kesenian. Keenam, kelompok olahraga. Ketujuh, kelompok agama. 8, kelompok kesehatan dan obatan. 9, kelompok kesejahteraan masyarakat. Ada 3 jalur yang dapat ditempuh setelah dari SMP, yaitu sebagai berikut. Jalur 1, setelah lulus SMP, siswa melanjutkan pendidikan ke SMA, lalu ke perguruan tinggi. Mengapa? Karena 90% pengetahuan yang diberikan di SMA memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jalur kedua, setelah lulus SMP, siswa melanjutkan ke SMK pilihannya berdasarkan bakat dan kemampuan dari seluruh pengetahuan yang diberikan di SMK. 60% diantaranya disampaikan dalam bentuk praktik dan 40% teori. Maka setelah tamat dari SMK, seseorang telah memiliki persiapan untuk bekerja. Jalur ketiga, setelah lulus SMP, langsung bekerja dengan mengikuti kursus keterampilan yang sesuai bakat dan minat.
Setelah kita memahami hal-hal tersebut, kita harus mulai merencanakan studi lanjutan yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab setiap siswa yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Sekolah tanpa rencana dan tujuan tentunya bagaikan kapal layar tanpa kemudi, sehingga arah dan tujuannya tidak menentu, yang akhirnya dapat terdampar membentur karang di lautan lepas. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga Ananda semua selalu tetap sehat dan selalu berada di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.